Shalom. Shalom. Luar biasa. Kita ada di bulan Agustus dan rasanya bulan ini benar-benar bulan kemenangan gitu ya. Kita memperingati Indonesia merdeka yang keberapa tahun? 70? Pasnya berapa Pak? 77, 78, 79. 79. Tagline-nya apa? Wah, luar biasa kok Gyoksan. Nusantara baru, Indonesia maju. Dan saya katakan tadi, nuansa atmosfer kemenangan itu sangat terasa di bulan ini. Beberapa waktu lalu Indonesia menang olahraga sepak bola. Ada yang suka sepak bola? Piala AFF Under 19, 19 tahun. Wah, menang piala emas. Pertandingan finalnya melawan Thailand lagi. Wah, seru banget. Lalu kemarin di Olimpiade 2024, Indonesia bawa 2 medali emas. Dari cabang apa aja Bapak Ibu? Ada yang tahu? Panjat tebing sama angkat besi. Wah, luar biasa. Kita mau mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan. Dan kita berdoa olahraga di Indonesia bisa menjadi alat untuk terus mengharumkan nama bangsa. Karena itu Bapak Ibu kalau kita punya anak siapkan baik-baik. Doakan baik-baik. Kita minta Tuhan pakai kehidupan anak-anak kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mengharumkan nama nusa dan bangsa. Memuliakan nama Tuhan tentunya. Amin. Dan karena itu mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Ada tantangan yang harus kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita diutus ke dunia ini ada sebuah misi. Katakan misi. Jadi hidup kita bukan sekedar menjalani hidup sehari-hari. Bangun, lalu melakukan aktivitas, tidur lagi, besok bangun, melakukan aktivitas, tidur lagi. Tetapi ada misi yang Tuhan berikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Dan untuk kita melihat itu saya akan bawa kita dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 16. Wah, ini perikopnya aja ngeri gitu ya. LAI memberikan perikop apa Bapak Ibu kalau buka Alkitab? Apa yang disampaikan di sana perikopnya? Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya bahwa satu kali kelak karena Yesus, karena iman kepada anak Allah yang hidup, maka orang-orang percaya akan mendapatkan tantangan, kesulitan, persoalan, bahkan aniaya di dalam kehidupannya. Dan ayat 16 dari Matius pasal 10 berkata seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah. Kita bahas ayat ini dulu Bapak Ibu. Yang mana predator, yang mana buruannya Bapak Ibu. Yang pemakan dagingnya yang mana Bapak Ibu? Serigala gitu ya. Domba ini sasaran empuknya. Jadi di sini kita sudah lihat ternyata gambaran kita sebagai orang percaya di tengah dunia ini Yesus sampaikan adalah seperti domba ke tengah-tengah serigala. Berarti bayangannya ini bahaya banget gitu ya. Ini kayaknya Mission Impossible. Wah, ada yang senang nonton Mission Impossible Bapak Ibu? Misi-misi yang diberikan itu sulit-sulit gak mungkin gitu ya. Tapi pemerannya Ethan Hunt selalu bisa berhasil. Gereja Bapak Ibu, tanpa kita bersandar kepada firman Kristus, kita gak mungkin akan bisa menyelesaikan misi ini. Kita gak mungkin akan menjadi orang yang diutus dan berhasil menjalankan apa yang diperintahkan dengan baik kalau kita tidak bersandar kepada firman Kristus. Karena itu Yesus sampaikan ini mission impossible. Ini misi yang gak mungkin bisa dimenangkan oleh orang-orang biasa. Gak mungkin kita bisa mengerjakan ini dengan kekuatan kita manusia. Yesus sudah sampaikan di awal. Saya senang Bapak Ibu Yesus kasih frame. Yesus kasih gambaran apa adanya di awal. Ya gak sekedar kampanye menjanji-janjikan yang manis di awal sehingga kita kecewa. Karena itu mengiring Yesus itu adalah keputusan yang terindah. Amin Bapak Ibu.
Katakan sekali, Yesus tetap Yesus. Yesus itu pilihan terbaik. Amin Bapak Ibu. Katakan ke samping kiri kanan, kuatkan dia. Katakan Yesus itu pilihan terbaikmu. Yesus sampaikan di awal. Dia sudah katakan apa adanya. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi wajar kalau dombanya yang takut karena dombanya tahu serigala itu pemangsa. Tetapi apa yang Yesus sampaikan? Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggrisnya itu be wise and innocent. Innocent itu kayak nggak merasa kayak lugu gitu ya, nggak tahu apa-apa, tulus. Kalau bahasa Indonesia dipakai kata tulus Bapak Ibu. Artinya dalam kita menjalani kehidupan di dunia sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita tahu ada tantangan besar di dalam kehidupan ini. Kemarin minggu lalu saya sampaikan dunia terus berubah. Perjuangan terhadap sebuah hal yang tidak benar itu terus nyata dari hari ke hari. Katakanlah LGBT sampai bisa diakui sebagai hal yang keberagaman dilindungi oleh hukum, itu perjuangannya tidak singkat Bapak Ibu. Perjuangannya terstruktur, sistematis. Dan mereka terus memperjuangkan ideologinya, kepercayaannya. Dan yang seperti itu aja menghasilkan hal yang luar biasa. Sampai akhirnya saya kemarin sampaikan Thailand menjadi negara Asia Tenggara pertama yang melegalkan, mengakui, melindungi secara hukum LGBT dan kawan-kawannya Bapak Ibu. Nah kembali kita ada di tengah dunia yang tidak aman buat orang-orang percaya. Walaupun kita bisa memiliki segala hal di dunia ini, tapi saya ingin sampaikan kita ada di situasi yang tidak aman. Di mana yang menjadi pertaruhannya adalah iman kepercayaan kita. Kalau Bapak Ibu mau lebih dalam melihat, lebih dalam memahami bahwa ada peperangan di alam roh di mana kita ini objeknya yang diperebutkan. Iman kita terus menjadi sasaran empuk di mana si jahat pingin sebanyak-banyaknya orang percaya imannya gugur. Kitab Wahyu mengatakan sepertiga bintang akan terseret oleh ekor naga di hari-hari terakhir. Ya saya berdoa Bapak Ibu kita di luar golongan sepertiga itu. Amin. Mari pertahankan iman. Musuh kita melakukan segala strategi. Kalau hari ini gereja aja melakukan strategi penginjilan Bapak Ibu. Melakukan strategi planting church, misi dan sebagainya. Musuh kita juga di area yang sama. Mereka juga punya strategi untuk menghancurkan dominasi-dominasi kerajaan Allah di tengah dunia. Ingin menghancurkan iman percaya, orang-orang percaya termasuk Anda dan saya. Dengan berbagai hal saya ingin sampaikan, ini yang Yesus katakan. Kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lalu jangan bilang, Pak, jadi saya baru tahu. Selama ini Pak, pasanganku nyala serigala itu. Bukan Bapak Ibu. Jangan salah sangka dulu ya. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, iman kita itu dipertaruhkan. Kita ada di tengah-tengah dunia, di mana ini bukan tempat yang aman buat kita. Ini bukan tempat selamanya. Karena itu memaknai bahwa dunia ini hanya sementara, itu betul. Karena Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk tinggal selamanya. Kita hanya diutus mengerjakan bagian yang ditetapkan dan pada waktunya kita akan kembali. Sampai nanti Yerusalem baru itu tiba, kita akan tinggal bersama-sama dengan Bapa kekal. Jadi dunia ini hanya masa transisi. Katakan transisi. Kita harus mengerjakan tugas kita sebaik-baiknya. Dan apa yang Yesus sampaikan? Di ayat yang berikutnya dikatakan tetapi waspadalah,
terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Kata dikaruniakan ini bukan kekuatan kita. Bukan karena kita pintar, sudah belajar Alkitab sekian tahun, punya pengalaman yang luar biasa. Bukan Bapak Ibu. Kata dikaruniakan itu berarti ada sesuatu yang tanpa unsur kita, tetapi itu diberikan menjadi bagian kita. Itu dikaruniakan. Ayat 20 menegaskan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, Yesus sudah sampaikan ada sebuah mission yang berat, yang sangat mustahil kalau manusia menggunakan kekuatannya sendiri. Karena satu kali, karena iman percaya kita kepada Kristus, kita diperhadapkan ke berbagai situasi, kondisi yang sulit. Kondisi yang tidak enak, yang tidak nyaman, bahkan mengancam kehidupan kita. Salah satu yang Yesus sampaikan adalah kita akan dibawa, digiring, diadili, ditanyai, diminta pertanggungjawaban. Dan Yesus sampaikan, kamu tidak perlu takut khawatir, karena engkau akan dikaruniai. Ayat 20 bersama, kita baca bersama ayat 20, 2, 3. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata. Kalau kita melihat berbagai video tentang kesaksian, di mana orang-orang diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang tragis. Apakah engkau tetap memilih Yesus atau mati? Maka keluarlah lagu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dialami penyiksaan demi penyiksaan. Tetapi pengakuan iman itu adalah anugerah Bapak Ibu. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita, kata-kata apa yang akan kita katakan. Bapak Ibu gak usah pusing-pusing, saya siapin dulu ya Pak. Siapa tahu terjadi, saya siapin A4, 1 lembar, saya tulis. Kalau kita belajar di sini Bapak Ibu, yang terpenting apakah pada hari itu terjadi, kita masih hidup di dalam kebenaran. Kita masih ada di dalam panggilan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Karena kita ini utusan. Sekali lagi katakan, kita ini utusan. Dan kalau kita ada di dalam tuntunan Roh Kudus, dikatakan roh itu yang akan berkata-kata di dalam kita. Roh itu yang akan menuntun kita berkata-kata. Dan saya ingin pastikan kerja roh ini tidak bisa terjadi serta-merta. Ini akan terjadi ketika pribadi tersebut selama masa hidupnya tetap ada di dalam kebenaran. Tetap ada di dalam tuntunan roh. Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan sebagai utusan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kita gak perlu mengetahui kapan masa sukar, kapan masa aniaya itu tiba. Kita wajib untuk melihat sehingga kita punya kewaspadaan, kesadaran untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Salah satu tandanya adalah peperangan, kasih yang menjadi semakin dingin, banyaknya penyesat-penyesat. Itu tanda-tanda yang Alkitab sampaikan mengenai kedatangan Kristus yang kedua. Dan kalau kita melihat kondisi dunia hari ini Bapak Ibu, agaknya sudah mirip-mirip. Dan wajar kalau gereja memberikan sebuah warning keras. Mari persiapkan diri kita dengan baik. Kalau kita lihat kabar Timur Tengah di mana perang
antara Israel, Palestina dengan negara sekitarnya itu semakin memanas, memuncak sampai sebuah kemungkinan perang dunia terjadi. Kita melihat itu sebuah hal yang harus kita waspadai. Karena kalau itu terjadi, sedikit gak hanya berdampak bagi dunia, bagi kehidupan orang percaya. Dan kemungkinan agaknya masa kedatangan Kristus yang kedua itu sudah dekat. Karena itu Bapak Ibu mari kita bersiap, berjaga-jaga. Hari ini kita akan melihat bagaimana tuntunan Roh Kudus itu penting. Sehingga kita dapat dimampukan untuk terus mempertanggungjawabkan iman kita. Saya bawa kita dalam Kisah Para Rasul yang keempat. Yesus sudah ingatkan, kita diutus sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Kita diminta cerdik seperti ular. Dan kita diharapkan untuk terus ada di dalam kebenaran. Sebab itulah nantinya Roh Kudus dapat berbicara di dalam kehidupan kita. Kalau tidak seperti itu kita nggak mampu Bapak Ibu. Dalam mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan inginkan, kita tidak mampu, iman kita akan menjadi gugur. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, saya melihat kisah ini sebagai penggenapan dari apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Yesus sudah ingatkan, karena engkau akan dibawa, engkau akan diadili. Tapi jangan takut berkata-kata, karena Roh itu yang akan berkata-kata untukmu. Dan kita akan lihat Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayat yang pertama, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ceritanya Petrus dan Yohanes baru saja melakukan penyembuhan terhadap orang lumpuh. Dan mereka menyaksikan tentang Kristus. Belum selesai mereka berbicara, maka imam-imam kepala pengawal bait Allah datang. Dan mereka dibawa kepada sebuah persidangan. Yang dikenal dengan persidangan Yerusalem. Orang-orang itu sangat marah, ayat 2. Karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Yohanes, Petrus baru melakukan hal yang baik. Mengerjakan misi sebagai utusan. Tetapi karena hal itu justru mereka harus dimasukkan ke tahanan. Semalaman dimasukkan Bapak Ibu. Apakah mereka berbuat jahat? Tidak. Apakah mereka merugikan orang lain? Tidak. Karena iman percaya mereka mengalami sebuah ketidakadilan. Mereka mengalami hal yang tidak mengenakan. Dan mereka dihadapkan dengan sebuah sidang. Dan kalau kita lihat di sini sidang yang dilakukan, dilaksanakan, diselenggarakan, dipimpin oleh orang-orang yang besar. Orang-orang yang ternama di zamannya. Para tokoh-tokoh, para pakar-pakar. Dan tentu agaknya sebagai orang biasa, ketakutan, keraguan itu mungkin muncul terjadi. Apa yang harus diperkatakan, apa yang harus disampaikan. Tetapi kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja luar biasa, bagaimana perkataan Yesus itu digenapi, terbukti, dan kalau Anda percaya maka Anda pun bisa mengalami tuntunan Roh Kudus itu. Saya berdoa agar ayat ini menguatkan kita dalam kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu, ayat 7. Dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ayat 8 mari kita baca bersama.
2, 3. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Petrus menjawab tetapi bukan dari rasionya sendiri. Tetapi kisah para rasul yang dicatat oleh Lukas ini menekankan ada sebuah kuasa di luar dari Petrus yang memimpin dia sehingga perkataannya nanti berbeda. Sehingga perkataannya ini menimbulkan respon dari pandangan dari para orang-orang yang mendengar dengan pandangan yang luar biasa. Ayat ini mencatat Petrus penuh dengan Roh Kudus. Seorang Petrus kita tahu siapa dia adalah seorang nelayan. Seorang Petrus kita tahu siapa dia murid yang paling berapi-api, tapi kita tahu juga dia murid yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Catatan Injil Sinoptik mengatakan dia gak coba menyangkal, bahkan dia menyumpahi Yesus ketika orang-orang menanyai dia. Kita tahu siapa Petrus. Dan sehingga orang seperti ini kalau diperhadapkan dengan sebuah persidangan, sebenarnya bisa mati kutu Bapak Ibu. Sebenarnya bisa tidak berdaya, gugup, gopo, gak karu-karuan. Tetapi Lukas mencatat dalam kisah para rasul, Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ini yang menjadi penting. Ini yang menggiring seorang utusan agar dapat berkata-kata. Katakan berkata-kata. Roh Kudus bukan sekedar membuat kita lihai, pandai berbicara dalam bahasa lidah Bapak Ibu. Itu tanda-tanda kita dipenuhi Roh Kudus, yes. Tetapi Roh itu juga bisa menuntun kita untuk menyampaikan kata-kata yang penuh hikmat. Amin. Kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan. Kata-kata yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kalau kita percaya terhadap kuasa perkataan, mari Bapak Ibu kita menjadi pribadi yang minta Roh Kudus untuk terus memimpin kita. Agar perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang mengandung kuasa dan memuliakan Tuhan. Saya mendapati perkataan menjadi sulit untuk kita kendalikan ketika emosi yang lebih besar berbicara. Saya menjadi sulit berkata-kata baik ketika kepahitan, kekecewaan itu yang menguasai kehidupan saya. Kita tahu perkataan yang baik seperti apa, perkataan yang gak baik seperti apa. Perkataan yang penuh harapan atau perkataan yang penuh pasrah, tidak berdaya dan tidak lagi mau maju. Kita tahu Bapak Ibu. Tetapi terkadang sulit untuk terus bisa berkata-kata yang baik, berkata-kata yang positif ketika tantangan permasalahan kita alami lalu membuat kita kecewa, sakit hati, marah dan sebagainya. Dan di sini mari Bapak Ibu kita mau terus meminta Tuhan untuk terus memulihkan hati kita. Memberikan ruang untuk Roh Kudus berkuasa. Sehingga mulut kita benar-benar diurapi untuk terus mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Dan ini bukan kerja manusia biasa Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita butuh Roh Tuhan. Kalau kita mau terus membawa diri kita, maka pada waktunya tiba kita diperhadapkan dengan sebuah sidang yang harus mempertanggungjawabkan. Yang harus kita mempertanggungjawabkan sesuatu di sana. Kita sudah terbiasa dan Roh Tuhan itu yang menuntun kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tepat. Kesaksian gembala senior ketika ada di sebuah persidangan. Ditanya tentang satu putusan. Apakah surat wasiat ini berlaku surut atau tidak? Gembala senior menjawab dan jawaban itu merupakan jawaban yang paling tepat. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui jawaban itu sidang selesai, putusan diambil sesuai dengan jawaban gembala senior. Ini kisah nyata, kesaksian gembala senior. Selesai dari sidang itu,
Gembala senior ditanya, kok bisa Pak John tahu dan memutuskan seperti itu? Apa kesaksian beliau? Sebenarnya saya tidak tahu. Bahaya Bapak Ibu, kalau sampai gembala senior mengeluarkan sebuah statement yang memberatkan, yang membuat kerugian, apa yang terjadi dengan kehidupan banyak orang. Tapi sekali lagi gembala senior sampaikan, itu tuntunan Tuhan. Sehingga bisa mengeluarkan sebuah statement yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan karena kekuatan, bukan karena pengetahuan, pengalaman. Tetapi apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita terus mau dipenuhi? Dan saya sampaikan yang perlu kita latih hari-hari ini adalah kita minta Tuhan untuk membersihkan dulu hati kita, membersihkan dulu pikiran kita, sehingga hidup kita tuh benar-benar menjadi saksi di setiap bagian kehidupan kita. Sehingga pada waktunya seperti yang Petrus alami, ketika dia sudah ngalamin dulu pemulihan dari Yesus, dia penuh Roh Kudus, dia dibawa dan dia taat terus melayani Tuhan, maka Roh itu memimpin dia untuk memberikan kata-kata yang tepat. Apa yang disampaikan? Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Roh Kudus itu memimpin Petrus mengeluarkan kata-kata yang luar biasa tepat. Roh Kudus ini yang memberikan Petrus kepercayaan diri, memberikan Petrus kebijaksanaan sehingga dia bisa tampil dengan tepat. Gerak-geriknya dinilai. Karena kalau di sebuah persidangan gerak-gerik kita juga dinilai Bapak Ibu. Dan ini bisa kita lihat dari ayat 13. Kita baca bersama dari ayat 13, 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya. Saya percaya ketika Petrus bilang apa yang ia sampaikan tadi, dia dalam posisi yang tegap. Dia memberikan pernyataan dengan suara yang cukup keras untuk didengar seisi ruangan persidangan itu. Waktu itu belum ada mic. Sehingga orang-orang yang melihat, hakim-hakim yang ada di sana, mereka bisa melihat dan mengakui keberanian Petrus dan Yohanes. Bayangkan kalau mereka tidak menyuarakan dengan suara yang keras atau tidak menyampaikan dengan posisi yang tegap, yang penuh keberanian, gak ada dicatat. Orang-orang itu mendengar dan melihat, mengakui keberanian Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu, adakah di sini yang pernah mengalami pengalaman di ruang persidangan? Sidang ketilang. Mungkin agak berbeda ya Bapak Ibu. Tetapi kita bisa lihat di persidangan gerak-gerik kita gak boleh seenaknya. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Roh itu yang memberikan keberanian kepada Petrus dan Yohanes. Ini yang membuat orang-orang yang memimpin sidang itu heran. Dikatakan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu, latar belakang kita
harusnya tidak akan mempengaruhi keefektifan kita menjadi pengikut Yesus. Mengapa? Karena ketika kita mengalami Yesus secara pribadi, Roh Kudus mengurapi dan menuntun langkah hidup kita, maka kita akan mengalami pemulihan dan pembaharuan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Masa lalu kita akan justru menjadi kesaksian. Bumbu-bumbu pelengkap bahwa di dalam Yesus, apa yang tidak mustahil menjadi mungkin. Bahwa di dalam Yesus, apa yang hina dapat dipakai Tuhan untuk mempermalukan dunia. Bahwa di dalam Yesus masa lalu yang kelam justru dapat menjadi alat menarik banyak orang datang kepadanya. Ini sebuah persidangan, ini bukan cuma kongko-kongko ngopi biasa Bapak Ibu. Dan kembali seorang Petrus dan Yohanes dicatat mereka ini dikenali sebagai orang biasa. Uneducated, bahasa Inggris dipakai. Tidak terpelajar. Ordinary man. Orang biasa, rakyat biasa, rakyat jelata. Tidak terpelajar. Mereka nggak mengalami pendidikan tinggi di zamannya. Mereka tidak mengikuti mazhab manapun. Apakah Farisi, Saduki, atau apa. Enggak, mereka nggak ada di golongan masyarakat itu. Mereka benar-benar dikatakan orang yang biasa, tidak terpelajar, dan karena itu ketika mereka dinilai semakin hina, justru kemuliaan Tuhan semakin nyata. Karena para pemimpin sidang itu akhirnya mengenal mereka sebagai pengikut Yesus. Kok bisa orang yang biasa yang tidak terpelajar ini bisa dengan benar berani menyampaikan kata-kata yang tepat di persidangan? Saya berasumsi ini bukan persidangan pertama Bapak Ibu. Walaupun untuk gereja ini persidangan pertama. Tapi di masyarakat Yahudi sudah umum kalau ada sebuah permasalahan diperhadapkan kepada sebuah sidang. Ditanya pandangan imam besar, gimana kita harus putuskan masalah ini. Itu sudah biasa. Dari kitab bilangan, ulangan kita udah lihat Bapak Ibu. Bagaimana mereka memimpin sebuah sidang. Memutuskan sebuah perkara. Jadi orang-orang ini sudah ngerti. Sudah tahu gelagatnya. Walaupun ilmu psikologi belum ada waktu itu. Mereka bisa lihat menilai mimik muka Petrus. Gerak-geriknya. Apakah dia ini pembohong. Apakah dia ini ragu-ragu. Apakah dia ini takut. Ngalami tekanan, ancaman. Untuk menyuarakan sesuatu. Mereka sudah kenal karena mereka biasa, mereka itu pemimpin sidang. Tetapi mereka mengakui, pertama Petrus berani. Petrus dan Yohanes pertama diakui berani. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk memahami ini Bapak Ibu. Berani itu karena benar. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, berani karena benar. Karena itu yang pertama pastikan kita berusaha sebaik mungkin untuk tetap hidup dalam kebenaran. Si jahat dikatakan sebagai pendakwa. Dia cari-cari kelemahan kita. Sekali dia tahu dia akan terus ngomongin kita. Baru masalah kan sama istri. Sekarang kamu konseling orang. Ya cukup aku aja yang tahu deh. Baru gitu kan kemarin, ingat gak kamu? Tapi sekarang doa syafaat. Cukup aku aja deh yang tahu. Si pendakwa itu berusaha sehebat mungkin untuk mendakwa kita, membuat kita tidak berdaya. Ujungnya ia ingin agar iman kita gugur. Makanya Bapak Ibu, ini hal yang real terjadi kepada setiap kita yang lebih lagi ingin dipakai Tuhan dalam hidup ini. Bidang apapun dalam kehidupan kita, kita berserah Tuhan pakai aku. Karena itu ketika Tuhan bekerja, iblis juga bekerja ingin batalkan itu. Karena itu pastikan kita minta pertolongan Tuhan untuk tetap bisa hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita menghidupi kebenaran, Tuhan akan memberikan kita keberanian. Sekali lagi katakan berani karena benar. Yang kedua yang kita pelajari adalah mereka ini orang biasa.
tetapi mereka penuh kuasa. Katakan, biar biasa tapi penuh kuasa. Katakan ke samping kiri kanan Anda, kuatkan dia. Biar biasa tapi kamu penuh kuasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya baca di sosial media ada sebuah kata-kata yang baik banget. Yang sangat menginspirasi saya. Kata-kata itu bilang gini. Adalah baik menjadi penting. Gak salah Bapak Ibu, menjadi penting gak salah. Itu baik. Tetapi kalimat berikutnya lebih keren lagi. Tetapi yang terpenting adalah menjadi baik. Sekali lagi saya sampaikan, adalah baik menjadi penting, tetapi yang terpenting adalah menjadi baik. Saya pakai terminologi itu, nggak apa-apa kita biasa Bapak Ibu, tetapi kita adalah orang-orang yang penuh kuasa. Hidup di dalam kebenaran membuat kita orang yang biasa sekalipun dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Amin. Katakan ke sebelah samping kiri kananmu, ada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Ini yang memampukan Petrus dan Yohanes tampil berani. Sehingga walaupun mereka dikenal sebagai orang biasa, tidak terpelajar. Tetapi kalau kita lihat kata-kata yang sebelumnya, saya tidak sedang menyelidiki susunan kata, struktur kata. Tapi Bapak Ibu lihat kata-kata itu disampaikan pertama singkat, jelas, padat. Gak kemana-mana Petrus ngomongnya. Dia singkat, jelas, runut. Dan kata-kata itu menggetarkan. Kata-kata itu bisa diakui. Orang ini heran, loh itu kan orang gak pelajar. Terpelajar, berarti saya putar balik logikanya. Berarti mereka kaget, heran. Kata-katanya bagus banget. Lalu dibandingkan dengan background mereka, loh mereka ini gak terpelajar. Harusnya kalau mereka gak terpelajar, gak mungkin kata-katanya sebagus itu. Sekali lagi Bapak Ibu, Roh Kudus di dalam hidup kita melakukan transformasi yang menyeluruh. Sehingga jangan dulu patah semangat kalau kita belum punya pengalaman edukasi ini dan itu. Tetapi mau dulu hidup kita dipimpin Roh Kudus. Petrus dan Yohanes menjadi sebuah contoh yang luar biasa. Mereka orang biasa tidak terpelajar, tapi kata-katanya di depan persidangan itu menggentarkan. Itu menampilkan sebuah ketakutan bagi para pendengar. Kita akan lihat respon mereka. Yang pertama berani karena benar. Yang kedua biasa tapi penuh kuasa. Sehingga kita bisa terus dikenal sebagai saksi Kristus. Dan kata saksi Bapak Ibu saya ingin sampaikan di sini. Saksi Kristus, sebagai saksi Kristus kehidupan kita itu dinilai. Sidang-sidang ini melihat, cek backgroundnya. Benar gak dia ngomong gini? Siapa orang-orang ini? Dan mereka mengenal mereka sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu kita gak usah dulu bingung-bingung nanti gimana ketika kita harus mempertanggungjawabkan iman kita di sebuah persidangan tertentu. Enggak. Tapi hari ini kita punya persidangan-persidangan Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu bagaimana kita dinilai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh pasangan kita kah? Oleh anak kita kah, oleh rekan kerja kita, oleh masyarakat, tetangga kita. Apa yang menjadi penilaian mereka tentang kita, itu sudah menjadi sebuah catatan. Dan saya ingin sampaikan Bapak Ibu, hendaknya kita dalam setiap aspek kehidupan ini bisa menjadi kesaksian yang baik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sehingga siapapun kita, dimanapun kita berada, orang-orang yang melihat, menilai kehidupan kita, mereka bisa mengatakan kita ini benar-benar pengikut Yesus. Karena tidak mudah Bapak Ibu untuk kita menjadi saksi, kalau kita tidak berusaha memiliki sebuah pemahaman bahwa kehidupan kita ini semuanya dinilai. Seperti yang Yesus sampaikan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Serigala itu ngeliatin Bapak Ibu. Pendakwa kita, iblis kita berusaha. Oh di gereja baik. Aku coba di rumah. Gimana hubungannya dengan keluarga?
Gimana hubungannya dengan mertua, menantu, cucu, anak. Oh baik di rumah, gimana di tempat kerja. Apakah dia jujur atau tidak. Begitu ketemu satu, disimpan sampai besar. Dan tinggal tunggu waktunya akan dilontarkan. Akan dilontarkan sebagai senjata, kartu as. Kebenaran, dipimpin oleh Roh Kudus, maka perkataan mereka di sidang ini menjadi hal yang menakutkan bagi para pendengar. Kita lihat respon mereka. Ayat 15 terjadi sebuah sidang ditunda. Ditunda untuk sekian menit. Kenapa? Para pemimpin ini harus berunding. Ayat 16. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun. Sejak semula saya ingin sampaikan, kebenaran itu ingin dibungkam. Perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat, perkataan yang memberikan harapan, itu ingin dibungkam. Sejak semula. Bahkan sejak masa kebangkitan Yesus, kubur itu kosong, para pemimpin pemuka agama menyuap membayar orang-orang untuk membungkam kesaksian. Membungkam kebenaran. Ini yang terjadi Bapak Ibu, kebenaran ingin dibungkam. Dengan apapun si jahat ingin membuat kita tidak menjadi saksi. Dengan apapun si jahat ingin menguasai agar lidah bibir kita tidak mengeluarkan kebenaran.
Tidak mengeluarkan kata-kata yang penuh kuasa, memberkati dan memuliakan Tuhan. Dengan cara apapun si jahat ingin menguasai lidah mulut kita. Dia ingin menguasai perkataan yang keluar dari mulut kita. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Karena ada kuasa di dalam perkataan. Terlebih orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ada kuasa dalam perkataannya. Dan mari kita mau sama-sama bertobat secara pribadi. Saya terus Bapak Ibu memohon Tuhan untuk terus mengendalikan perkataan. Karena saya tahu ketika amarah, kepahitan, kekecewaan itu menguasai, perkataan cenderung negatif. Ini peperangan kita. Ini peperangan kita. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau kita menghadapi tantangan permasalahan, mari kebenaran firman Tuhan hari ini kiranya mengingatkan kita. Jaga apa yang kita perkatakan. Saya tahu itu tidak mudah. Kuncinya adalah kita mau berserah sama Tuhan dan terus dilatih Bapak Ibu. Sehingga kalau anak kita membuat kita sakit hati, kecewa, kita tetap bisa berdoa untuk memberkatinya. Amin. Pengalaman pribadi saya sebagai anak yang belum bisa membanggakan orang tua waktu itu Bapak Ibu. Sampai hari ini pun saya belum bisa menilai, saya membanggakan. Tapi waktu-waktu masa kebodohan saya, zaman-zaman kuliah, saya yang paling nakal dari 3 bersaudara. Saya melihat Bapak Ibu, orang tua saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kutuk. Negatif. Tapi mereka marah Bapak Ibu. Bagaimanapun papa mama saya kalau mendidik saya cukup keras Bapak Ibu. Mereka marah-marah. Tapi saya belum pernah sekalipun mendengarkan kutuk itu keluar dari mulut mereka. Saya belum pernah sekalipun mengalami yang namanya diusir atau diputus hubungan orang tua dan anak. Saya ingin menguatkan kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Pengalaman saya sebagai anak yang nakal. Justru itu yang terus memberikan jalan bagi saya untuk pada waktunya Tuhan bisa ngalamin pemulihan. Karena setan ingin hancurin hal ini Bapak Ibu. Sekali lagi, setan ingin hancurin hubungan orang tua dan anak. Setan ingin hancurin anak gak dapat berkat hormat akan orang tua. Apakah salah nih Pak kalau saya orang tuanya marah? Saya berlaku seperti itu. Kita mau pandang dari sisi mana? Manusiawi gak salah. Tapi kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, itu cara setan untuk menjatuhkan kita. Sehingga anak kepahitan sama orang tua, anak gak semakin hormat sama orang tua, anak akan semakin gak dapat berkat dari firman, hormatilah ayah ibumu agar lanjut umurmu di bumi. Itu triknya setan. Setan pengen hancurin itu Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat perkataan. Salah satunya lewat perkataan. Hari itu saya titip Bapak Ibu. Sehari ini saya menjadi orang tua, saya juga harus terus belajar agar perkataan kami terus menjadi berkat buat anak-anak kami. Dan belum ada kata terlambat Bapak Ibu. Belum ada kata terlambat. Terus doakan yang baik, terus perkatakan yang baik bagi anak cucu kita. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka. Sidang Yerusalem menjadi takut, gentar dan mereka ingin mengancam. Mereka ingin membungkam agar Yohanes, Petrus tidak terus mengeluarkan kata-kata yang mengubah. Kata-kata yang mengandung kuasa. Dan mereka akhirnya memutuskan ingin mengancam. Ayat 18, setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19. Mari kita baca bersama sebagai ayat-ayat penutup Bapak Ibu. Saya undang tim Praise and Worship maju ke depan. Tetapi Petrus, kita baca bersama ayat 19, 2, 3. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saksi kita ini diperlengkapi sebagai saksi. Kita diutus seperti domba di tengah serigala sebagai saksi. Yang pertama berani karena benar. Yang kedua biasa tapi
mengandung kuasa. Dan yang ketiga, syarat saksi, dia harus alami secara pribadi. Sekali lagi Bapak Ibu, harus alami secara pribadi. Katakan ke samping kiri kanan, ayo alami Tuhan secara pribadi. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah berapa lama menjadi orang Kristen. Tetapi kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi kalau kita belum alami secara pribadi. Kesaksian kita tidak akan didorong dengan kekuatan, keberanian kalau nomor 3 ini belum dipenuhi. Kesaksian kita tidak akan mengandung kuasa kalau nomor 3 ini belum dipenuhi. Ini terakhir tapi yang paling penting, apakah kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidup ini? Dan saya berdoa Bapak Ibu, entah berapa lama kita jadi orang Kristen, tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ayo alami Tuhan secara pribadi. Alami Tuhan secara pribadi. Ayub itu yang cuma mengenal Tuhan dari kata orang, dia sudah ngalamin kehidupan yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi begitu dia ngalamin Tuhan secara pribadi, bakal dia sudah lagi nggak berpikir tentang pemulihan keadaan. Orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi Bapak Ibu, saya melihat kesaksian para rasul, tokoh-tokoh iman di Alkitab. Orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, kayaknya dia udah nggak napak bumi. Dia sudah ada dalam kehidupan yang lain. Yang mungkin di waktu berikutnya ada tema yang bagus Pak Sam disampaikan. Merengkuk di dalam rahim roh. Wow. Orang-orang yang dikuasai Tuhan, yang ngalamin Tuhan secara pribadi. Gak takut dengan sidang-sidang. Paulus berkata, apa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Pedangkah, ketelanjangankah, kelaparankah? Orang-orang yang sudah mengalami Yesus secara pribadi, seperti sudah mengatakan, aku sudah dapat bagian terbaik dalam hidup ini. Dan aku gak mau kehilangan. Orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi seperti Daud. Ketika ditegur karena dosanya, dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi Bapak Ibu, dia akan terus dimampukan menjadi saksi iman. Bapak Ibu tahukah Tuhan sedang titipkan kisah-kisah yang indah dalam hidup Anda. Tuhan mau Anda ngalamin Tuhan secara pribadi karena dalam kesaksian itu ada keindahannya, ada kuasa lewat pergumulan Anda, lewat masa suka Anda, masa sedih, masa yang bisa dibanggakan apa atau yang kurang bisa dibanggakan. Sebenarnya kalau kita mengerti bahwa kita ngalamin Tuhan secara pribadi, kemarin saya sampaikan bahwa di setiap kondisi kehidupan kita ada kebenaran di sana. Katakan apa saja. Baik, kondisi buruk, membanggakan, tidak membanggakan. Sebenarnya ada kebenaran Tuhan di sana. Kalau kita mau dengan taat dan berserah kepada Tuhan, di situ saya katakan Tuhan bisa pakai itu menjadi kisah, kesaksian yang indah, yang terus memberkati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Dan memang kita harus cerdik. Yesus sampaikan kita harus cerdik. Seperti ular tapi tulus, seperti merpati. Dan ayat ini menguatkan kita Bapak Ibu. Kisah para Rasul 4 ayat 20. Orang-orang yang terus ngalamin Tuhan secara pribadi, dia gak bisa berhenti menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Dia gak bisa berhenti. Ini yang membuat dari Yerusalem, Injil itu tersiar ke berbagai bangsa. Ini yang membuat bahkan penganiayaan tidak bisa membungkam kebenaran. Ini yang membuat perjalanan gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak bisa digagalkan oleh apapun. Kenapa? Karena ngalamin sendiri. Orang-orang ini tidak dibayar, orang-orang ini tidak dijanjikan fasilitas apapun. Bahkan mereka mendapatkan aniaya dan ancaman. Kalau tidak ngalamin sendiri, mereka nggak bisa punya keberanian untuk terus memberitakan Injil.
Mereka orang sehat Bapak Ibu. Mereka bukan orang gila. Karena sebuah kebohongan mereka berani mempertaruhkan nyawa. Enggak, itu orang yang sedikit miring Bapak Ibu. Mereka orang-orang sehat. Mereka orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang terpenting, mereka ngalamin. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saya dorong kita untuk terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Itu kesaksian nyata. Apa yang telah Anda dengar, alami, rasakan di tahun-tahun yang lalu, di hari-hari yang lalu, itu kebenaran. Itu pengalaman nyata tentang kebaikan Tuhan. Sehingga lewat pengalaman itu, kalau hari ini kita sedang punya masalah, ingat lagi, perkatakan lagi. Bagaimana Tuhan menuntun kita melewati masalah itu. Itu pengalaman pribadi Anda. Itu yang menjadi kesaksian. Yang tidak bisa membungkam Anda. Bahkan untuk diri Anda sendiri yang mulai berasa, aku udah gak sanggup. Minta lagi, ingat. Perkatakan lagi. Itu akan menguatkan kita. Itu akan membangkitkan kita. Dan bukan hanya kita, orang-orang yang mendengar. Mereka akan dibuat heran, mereka akan dibuat tercengang. Bagaimana Tuhan mengerjakan hal yang baik, yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupan Anda. Karena itu para saksi Kristus. Alami Tuhan secara pribadi. Jangan menyerah sampai akhir mengiring Yesus. Sampai akhir bersaksi tentang kebesaran dan kedahsyatan yang telah Yesus kerjakan dan lakukan di dalam kehidupanmu. Dunia butuh kesaksian tentang Yesus. Dunia butuh. Jangankan dunia, orang-orang yang di sekitar Anda butuh. Bahkan satu hari Anda yang butuh. Karena mungkin hari ini kita kuat, besok kita lemah. Karena itu kita butuh orang-orang yang terus mau bersaksi. Orang-orang yang terus mau diurapi Roh Kudus. Menyampaikan perkataan-perkataan yang penuh kuasa. Menyampaikan perkataan yang membangun. Yang memberikan harapan. Karena itu jangan tunggu siapapun. Tapi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan pakai aku. Tuhan aku mau jadi saksimu. Seumur hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan.